Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi dalam Accounting Intermediate edisi IPRS, edisi kedua, sesi pertama. Sistem informasi akuntansi terdiri dari 3 bagian. Ada sistem informasi akuntansi, siklus akuntansi, laporan keuangan perusahaan dagang. Nanti kita akan bahas sesi pertama adalah sistem informasi akuntansi, terminologi dasar, debit, kredit, persamaan akuntansi, laporan keuangan, dan struktur kepemilikan. Khusus untuk siklus akuntansi kita bahas dengan sesi kedua atau sesi ketiga, termasuk juga laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Tujuan mempelajari sistem informasi akuntansi. Pertama, kita memahami terminologi dasar akuntansi. Informasi akuntansi yaitu mengumpulkan, memproses data transaksi. Berarti informasi akuntansi itu adalah mengumpulkan dan memproses data transaksi akuntansi atau transaksi dan menyampaikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Setelah kita kumpulkan, kita proses data akuntansi tadi, kita buat satu report, nanti kita sampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan. Sistem informasi akuntansi itu sangat bervariasi dari satu bisnis ke bisnis lain. Sifat bisnisnya, jenis transaksinya, ukuran bisnisnya, volume datanya, permintaan informasi. Berarti sistem informasi itu sangat bervariasi dari satu bisnis ke bisnis lain. Tergantung dari sifat bisnis, jenis transaksi juga, ukuran dari bisnis tersebut. Bisa juga bisnis itu besar, bisnis itu kecil, perorangan, atau firma, atau PT. Nanti ada volume data. Berapa banyak si data yang akan itu. Siapa aja yang minta informasi tersebut. Sistem informasi akuntansi membantu manajemen menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Berapa banyak dan jenis utang apa yang belum dibayar? Apakah penjualan lebih tinggi daripada periode dibandingkan dengan periode sebelumnya? Berarti berapa banyak jenis utang yang belum kita bayar? Dan berapa banyak penjualan kita? Apakah penjualan kita lebih besar dari tahun lalu, dari tahun sekarang? Berapa aset yang kita miliki? Berapa kekayaan yang kita miliki? Berapa arus kas masuk dan keluar? Ya. Berarti berapa arus kas masuk dan kas keluar dari suatu entitas. Apakah kita mendapat untung pada periode lalu? Oke, kita bisa dari sistem akuntansi informasi itu kita akan tahu apakah kita mendapat untung usaha kita tahun lalu. Apakah ada lini produk atau divisi yang mengalami kerugian. Dari sistem akuntansi informasi akuntansi itu akan tahu lini produksi divisi mana yang tidak mengalami keuntungan. Selanjutnya, bisakah kita dengan aman meningkatkan dividen kepada pemegang saham? Berarti dari sisi informasi akuntansi itu bisa mengetahui dividen saham yang bisa kita berikan ke pemegang saham. Yang selanjutnya, apakah tingkat pengembalian aset kita meningkat? Apakah aset yang kita pakai tersebut bisa kita kembalikan lagi seperti semula, atau kita revaluasi, atau kita beli, atau kita perbaiki. Itulah yang menjadi pertanyaan daripada manajemen yang dapat dibantu oleh sistem informasi akuntansi. Terminologi dasar dari akuntansi. Harus ada peristiwa atau kejadian. Harus ada transaksi. Harus ada akun, ya, akun itu atau kode perkiraan. Nanti harus ada akun real dan akun nominal. Akun real adalah akun permanen, itu yang berada di kekayaan atau aset, kewajiban, dan ekuitas, dan sifatnya permanen berada di neraca. Sedangkan akun nominal, akun sementara atau tidak permanen, itu berada pada laporan rugi laba, bisa pendapatan, biaya,
dividen dan akun nominal tadi sementara. Ada buku besar merupakan kumpulan dari perkiraan-perkiraan. Nanti ada kita jurnal. Nanti transaksi kita jurnal, kita posting ke buku besar, dan jadilah neraca saldo. Setelah neraca saldo, kita membuat ayat penyesuaian. Setelah ayat penyesuaian, kita buat laporan keuangan. Nanti setelah laporan keuangan jadi, kita buat ayat jurnal penutup. Ya, berarti kita buat jurnal penutupnya. Istilahnya nanti menutup akun nominal. Nah, menjelaskan aturan double entry. Di dalam persamaan akuntansi ada debit dan kredit. Akun adalah secara sistematis menunjukkan pengaruh transaksi pada unsur aset. Berarti akun itu adalah secara sistematis mempengaruhi transaksi atau menunjukkan pengaruh transaksi kepada unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban tertentu. Ada persamaan akuntansi atau sistem akuntansi berpasangan atau double entry atau efek dua sisi. Nah, pencatatan dilakukan dengan mendebit minimal satu rekening dan mengkredit di rekening yang lain. Berarti apabila kita mencatat di debit, kita harus mencatat juga di kredit. Maka sering juga disebut debit harus sama dengan kredit. Akun, pengaruh yang menunjukkan transaksi pada satu akun. Dia ada debit kiri, kredit kanan. Ini adalah akunnya, nama akun, debit, DR, kredit, share. Ini adalah berbentuk akun T, atau akun dapat diilustrasikan dalam bentuk T. Ya, teman-teman. Jika jumlah pos debit lebih besar dari jumlah pos kredit, akun tersebut akan memiliki saldo debit. Nah, maksudnya di sini, apabila saldo debit atau unsur debit lebih besar daripada unsur kredit, maka dia bersaldo debit. Berarti jika pos debit lebih besar dari jumlah pos kredit, maka akun tersebut memiliki saldo debit. Berarti saldonya debit. Nah, inilah saldonya. Kayak gini 10.000 US dollar di debit, transaksi 2 kali 8.000 US dollar, totalnya 15.000 US dollar, pengeluarannya kreditnya 3.000 US dollar, maka saldonya di debit 15.000 US dollar. Berarti 10 ditambah 8.000 sama dengan dikurang 3.000 dapat 15.000 US dollar. Dia bersaldo debit. Jika jumlah pos kredit lebih besar dari jumlah pos debit, akun tersebut akan mempunyai saldo kredit. Nah, maksudnya di sini adalah transaksi kredit lebih besar daripada debit, maka saldonya akan berada di kredit. Contoh sebagai ini, akun ini, nah, transaksi debitnya 10.000, transaksi kredit 11.000, berarti sini 3.000 ditambah 8.000, 11.000, maka saldo kredit ada 1.000, berarti 10.000 dikurang 11.000, dapatnya 1.000, ya. Berarti sama dengan 11.000 dikurang 10.000. Saldonya di kredit. Dari ringkasan debit kredit dapat saldo normal atau debit dan saldo normal kredit. Saldo normal debit, aset adalah kenaikan di debit, penurunan di kredit. Sedangkan saldo di expense, di debit peningkatan, di kredit penurunan. Berarti biaya mengeluarkan biaya berarti biaya bertambah, dan mengurangi biaya dipindahkan ke rugi laba adalah penurunan biaya. Berarti kredit penurunan di kredit. Maka normal balance-nya adalah di debit. Sedangkan saldo normal kredit adalah liabilities di debit penurunan, di kredit peningkatan. Berarti normalnya di
kredit. Sedangkan ekuitas di debit penurunan, di kredit peningkatan, maka saldo normalnya di kredit. Revenue atau pendapatan, saldo debitnya penurunan dan kreditnya peningkatan, normalnya di kredit. Ini ringkasan, kita lihat di sini, debit aset meningkat, expense meningkat. Peningkatan di expense. Debitnya peningkatan berarti di aset peningkatan, di expense juga peningkatan. Kalau di liabilities adalah penurunan, di ekuitas penurunan, di revenue penurunan. Liabilities ini adalah kewajiban, ekuitas adalah modal penurunan, di revenue adalah penurunan. Kalau kredit aset penurunan, di liabilities peningkatan, di equity peningkatan, dan di revenue atau pendapatan peningkatan, dan expense adalah penurunan. Hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas suatu bisnis ya. Business education. Aset sama dengan liabilities ditambah equity. Aset debit plus atau peningkatan, kredit penurunan. Liabilities itu adalah debit penurunan, kredit peningkatan. Sedangkan equity terdiri dari share capital. Share capital ini adalah modal saham. Retained earning adalah laba ditahan. Di debitnya penurunan, di kreditnya peningkatan kalau modal saham. Sedangkan laba ditahan, debitnya penurunan dan di kreditnya penambahan. Sedangkan dividen, di debitnya penambahan, di kreditnya penurunan. Revenue, di debitnya penurunan, di kreditnya penambahan. Dan expense adalah di debitnya penambahan dan di kreditnya penurunan. Berarti equity itu terdiri dari modal saham, laba ditahan, dividen yang dibayar, pendapatan, dan beban. Ya, persamaan harus seimbang. Setelah setiap transaksi, setiap debit pasti ada kredit. Berarti persamaan ini harus sama antara aset, liabilities atau kewajiban ditambah modal itu harus sama dengan aset. Jumlah kewajiban ditambah modal saham ditambah laba ditahan dikurang dividen ditambah pendapatan dikurang biaya harus sama dengan aset. Berarti debit pasti ada kreditnya. Nah, ilustrasi sistem double entry atau persamaan akuntansi adalah pemilik menginvestasikan 40.000 US dollar sebagai ganti saham biasa. Berarti ada aset sama dengan liabilities tambah ekuitas. Karena menginvestasikan kita menerima investasi, berarti aset pertama di kas, jadi kas dia. Nah, di sini bukan kewajiban tapi setoran modal saham biasa, berarti di equity bertambah 40.000 US dollar, aset 40.000 US dollar, di kredit 40.000 US dollar. Yang kedua, mengeluarkan uang tunai sebesar 600 dolar untuk gaji sekretaris. Maka di sini adalah aset berkurang 600, equity berkurang 600 sebagai biaya. Berarti dia sama, di kiri berkurang, di kanan juga berkurang. Membeli peralatan kantor dengan harga 5.200 US dollar, memberikan surat formes 10% sebagai imbalannya. Berarti membeli kita peralatan kantor dengan 5.200 dengan jaminan formes, memberikan surat formes, surat janji 10% imbalannya. Nah, di sini akan timbul peralatan 5.200, dia merupakan aset, dan di sini akan timbul peningkatan liabilities atau kewajiban utang kita sebesar 5.200. Kemudian menerima uang tunai sebesar 4.000 US dollar untuk jasa yang diberikan atau pendapatan atau jasa yang kita berikan kepada orang, kita akan menerima uang tunai atau jasa.
kita menerima uang kas 4.000 US dollar. Di sisi persamaannya di ekuitas atau pendapatan adalah 4.000. Berarti dia antara debit dan kredit selalu sama. Berarti di sini ada pendapatan, penambahan pendapatan 4.000. Berarti persamaan ini selalu sama antara posisi kanan dan kiri. Yang kelima, melunasi kewajiban jangka pendek sebesar 7.000 US dollar. Kayak di sini keluar uang di aset 7.000 dan hutang berkurang, kewajiban berkurang 7.000 US dollar. Ini sama ya. Yang keenam, mengumumkan dividen tunai sebesar 5.000. Nah, di sini dividen diumumkan, baru diumumkan, belum dikeluarkan transaksinya, belum dikeluarkan uang. Berarti baru pengumuman, timbul suatu kewajiban. Timbul kewajiban, kita catat liabilities atau kewajiban 5.000 US dollar di equity 5.000 US dollar. Ya. 7. Mengkonversikan kewajiban tidak lancar sebesar 80.000 menjadi saham biasa. Kewajiban dikonversikan, dipindahkan ke ekuitas. Berarti kewajiban berkurang, berpindah ke ekuitas saham biasa 80.000 US dollar. Yang ke-8, membayar tunai sebesar 16.000 untuk sebuah fund pengiriman atau mobil pengiriman. Di sini akan timbul di debit aset, yaitu aset dibayar tunai, aset uang kas 16.000 US dollar. Kemudian bertambah karena uang dibayar dan ada kendaraan sebesar 16.000. Berarti uang kas keluar bertambah dengan peralatan atau kendaraan. Perhatikan bahwa kesetaraan persamaan akuntansi dipertahankan setelah pencatatan setiap transaksi. Kita harus persamaan itu harus selalu disetarakan, disamakan antara posisi debit dan kredit. Struktur kepemilikan menentukan jenis akun yang merupakan bagian dari ekuitas. Pemilikan atau kemitraan atau ini berupa perseroan atau firma adalah akun modal dan menggambarkan akun. Sedangkan kalau berbentuk perusahaan ada modal saham, premi saham, dividen, laba ditahan. Kalau kepemilikan itu ada akun modal, bisa juga nanti prep pengambilan pribadi. Dari sini kelihatan juga struktur kepemilikan dan laporan keuangan. Laporan keuangan dan struktur pemilikan. Yang pertama adalah pendapatan. Dari pendapatan, nanti ada ilustrasi di sini, investasi oleh pemegang saham adalah share capital atau ordinary atau saham biasa. Retained earning adalah pendapatan bersih ditahan dalam bisnis. Nah, ini untuk memperoleh angka ini, aset adalah aset, kekayaan, kewajiban, nanti adalah equity, modal, terdiri dari saham biasa, dan laba ditahan. Jadi kita lihatkan struktur kepemilikannya, pendapatan atau revenues dikurang expense, dapatlah net income atau net loss atau kerugian. Setelah itu, nanti masuk ke laporan laba ditahan. Ini laba ditahan awal tahun ditambah dengan net income atau net loss. Kalau net income berarti menambah, dikurang dengan dividen, dapatlah laba yang ditahan. Apabila di sini net loss, berarti mengurangi laba ditahan tahun sebelum, dikurang lagi oleh dividen, dapatlah laba ditahan tahun berjalan, dan pindahlah ke statement of financial posisi atau financial posisi neraca. Masuk ke sini retained earning, pendapatan bersih ditahan dalam bisnis atau tahun berjalan. Dari sini juga dapat pengaruh transaksi. Transaksi mempengaruhi ekuitas. Bila investasi oleh pemilik, dampaknya ke ekuitas adalah meningkat. Kalau di perusahaan perorangan atau persekutuan, dia masuk akun real permanen, yaitu sebagai modal. Sedangkan di perusahaan korporasi, dia masih juga akun real permanen, itu saham biasa dan akun yang berhubungan. Bisa bermacam-macam di sini nantinya.
Nah, pendapatan yang dihasilkan, usaha yang kita hasilkan, dampaknya terhadap ekuitas adalah meningkat. Dia di akun tempori atau sementara berbentuk pendapatan dan nanti akan masuk ke modal. Nah, nanti kalau di korporasi dia akan masuk ke pendapatan dan laba akun realnya adalah laba ditahan, sedangkan perseorangan adalah ke modal. Sedangkan biaya yang terjadi, dampaknya terhadap ekuitas adalah penurunan. Dia akan menurun karena mengeluarkan biaya. Di akun sementaranya adalah beban. Dia akan masuk nanti di akun real adalah modal. Sedangkan kalau korporasi di sini adalah beban, nanti masuk laba ditahan. Penarikan oleh pemilik, dampaknya ke ekuitas adalah penurun. Sedangkan di perusahaan perseorangan adalah penarikan, ditarik berbentuk pride ya, dan mempengaruhi modal nantinya. Sedangkan kalau di korporasi atau perusahaan adalah dividen dan mempengaruhi laba ditahan. Itulah ya teman-teman. Bila investasi oleh pemilik, dia akan mempengaruhi peningkatan ekuitas. Dia akan menjadi modal pada perusahaan perseorangan atau persekutuan dan saham biasa pada perusahaan. Sedangkan pendapatan beban yang terjadi, pendapatan yang dihasilkan, beban yang terjadi, perorangan atau persekutuan merupakan pendapatan, di koperasi juga pendapatan, tapi di persekutuan akan menjadi modal dan di perusahaan adalah laba ditahan. Beban juga sama, dia merupakan jadi beban, pengambilan dividen, pengambilan narikan kalau di perseorangan. Oke teman-teman, sampai di sini pembahasan sesi pertama tentang sistem informasi akuntansi ya. Jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan share kepada teman-temannya. Thank you for watching.